إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المؤمنون جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله وعزكم الله جميعا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Senantiasa kita mengingatkan, mewasiatkan pada diri-diri kita untuk terus kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Jalla wa Ala dalam kita mengabdi kepada Allah sebagai hambanya, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, di mana bekal ketakwaan kepada Allah adalah sebaik-baik bekal seorang hamba ketika menghadap Allah Jalla wa Ala di yaumul qiyamah. Dan ayyuhal mu'minun jamaah salat Jumat rahimakumullah, di mana kita telah memasuki akhir-akhir dari hari malam di bulan Ramadan yang mulia ini, yang akan meninggalkan kita, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya, yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, yang kita masih sangat bisa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengisi hari-hari akhir di bulan Ramadan yang mulia ini dengan peningkatan amalan ibadah kita kepada Allah Jalla wa Ala lailan wa nahara, baik di malam hari demikian juga di siang hari, karena kemuliaan yang sangat besar yang ada padanya Lailatul Qadar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan dan memiliki ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, Al-Lailatul Mubarakah, yang diturunkan padanya Kitabullah Al-Qur'anul Karim oleh Allah Jalla wa Ala di malam yang penuh dengan barakah, yaitu Lailatul Qadar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan Al-Qur'anul Karim di malam yang penuh dengan barakah di dalamnya, yaitu Lailatul Qadar, yang itu hanya ada fi Ramadan,
di bulan Ramadan pada setiap tahunnya, yang belum tentu Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai ke tahun berikutnya untuk bisa mendapati Lailatul Qadar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahihih, beliau alaihi salatu wasalam menyatakan dalam sabdanya, "Wa qad ra'aitu hadhihi al-lailah wa unsituha faltamisuha fil ashril awakhir fi kulli witr." Bahwa sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat yakni Lailatul Qadar, kemudian aku lupa. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada umatnya untuk mencari dengan ibadah di malam tersebut fil ashril awakhir fi kulli witr, di 10 hari terakhir pada malam witir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada umatnya agar tidak menyia-nyiakan asyrul awakhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam-malam hari 10 akhir bulan Ramadan padanya terdapat Lailatul Qadar, dan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan fi kulli witrin, pada malam-malam ganjil Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar. Dan tidak diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yang keberapa, memberikan semangat kepada kaum muslimin, kepada kita umatnya, untuk mengisi dengan ibadah pada malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan, di mana malam-malam tersebut sudah kita lalui dan akan segera meninggalkan kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan barakah, malam yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan kadar kemuliaan yang ada padanya, karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana penjelasan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, beliau menegaskan, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahida min al-lawhil mahfuz ila baitil izza min as-sama'i ad-dunya thumma nazala mufassala bihasbil waqa'i fi 23 sanah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam jumlah yang satu Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di Sama'ud Dunya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan mufassala ayatan fa ayah, ayat demi ayat, selama kurun waktu 23 tahun dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihasbil waqa'i', sesuai dengan kondisi, sesuai dengan apa yang terjadi pada kehidupan as-sahabah yang ada padanya Nabiyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban risalah, dalam kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan min indillahi subhanahu wa ta'ala, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Quranul Azim, Al-Quran yang sangat mulia, yang merupakan kalamullah al-matin, yang wajib kita bertamasuk padanya, berpegang teguh pada pedoman yang ada di dalamnya, yang tidak akan menyesatkan hambanya siapapun dari mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum ats-tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballah wa sunnati wa fi riwayah wa sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini, yaitu kitabullah dan sunnahku, yakni sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah al-azim, yang di dalamnya syarat dengan ilmu dan barakah. Siapapun yang menggali hukum-hukum dan hikmah yang ada di dalamnya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu dan barakahnya yang sangat besar kepada hamba-hambanya yang senantiasa bertamassuk dengan kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mu'minun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lailatul Qadar sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, turun di malam tersebut, tanazzalul malaikah warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Turun di malam tersebut banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, yukthiru tanzilul malaika fi hadhihi al-lailah likathrati barakatiha, bahwa banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang turun di Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan, itu karena banyaknya berlimpahnya barakah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Wal malaikatu yatanazzaluna ma'a tanzilul barakah war rahmah. Dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang turun ke bumi membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi pada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan, innal malaikata tilkal lailah akthar fil ardi min adadil hasa, bahwa sungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang turun di malam itu, yakni Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan, itu lebih banyak dibandingkan dengan bebatuan batu-batu yang ada di bumi. Saking banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang turun ke bumi fi Lailatul Qadar. Yang hal ini memberikan targhib kepada kita, ayyuhal mu'minun jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kita terus meningkatkan, bersemangat untuk mengisi sisa-sisa malam 10 hari yang terakhir ini dengan amalan-amalan ibadah, tilawatul Quran, qiyamut tarawih, dan amalan ibadah yang lainnya. Demikian juga di siang hari, sebagaimana yang ditaujuhkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa ijtihad ibadah, bersungguh-sungguh dalam menjalankan amalan ibadah fi ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu bukan hanya di malamnya saja, tetapi di siangnya seorang mustahab dicintai untuk mengisinya dan meningkatkan dengan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan setiap urusan hamba-hambanya. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir seperti Al-Imam Abu Hatim rahimahullah,
Beliau menjelaskan bahwa dicatat min ummil kitab fi lailatul qadr ma yakunu fis sanah. Ditetapkan dari ummul kitab, dari induk catatan takdir di Lauhul Mahfuz, kejadian dan ketetapan takdir pada setahun pada hamba-hambanya di Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezeki pada hambanya, kematian pada hambanya, kehidupan pada hambanya, demikian juga matar, turunnya hujan, dan semua perkara ketetapan takdir dalam setahun Allah Subhanahu wa taala tetapkan fi Lailatul Qadar. Memberikan semangat dan juga wa'id kepada kita ayyuhal mu'minun jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk terus kita berhusnudzon kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan petunjuknya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir dari kebaikan dalam hidup kita, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berhias dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di malam itu, sebagaimana penjelasan dari Al-Imam Abu Hatim alaihi rahmatullah, ditetapkan sampai pada orang-orang yang akan berangkat naik haji, fulan yahuj, ditetapkan fi Lailatul Qadar min ummil kitab, dari induk catatan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz bi hikmatillahi jalla wa ala, dengan hikmah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan seluruhnya. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengetahui perkara yang akan datang, kewajiban kita untuk tunduk kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, yang itu akan memudahkan dalam menghantarkan takdir kita kepada kebaikan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditaujihkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa kepada kita petunjuknya, memberikan kepada kita istiqamah dalam kita mengarungi pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن سن بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها المؤمنون جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله. Zaman, hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan yang mulia ini, bagi hamba yang mendapatkan kebaikan untuk bisa mengisinya dengan amalan-amalan ibadah dan meningkatkan amalan ibadahnya, falyahmadillah ala dzalik. Sepantasnya untuk dia memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita diterima di sisi Allah Jalla wa ala. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, dan hanya amalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa ala yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam segala kekurangan amalan ibadah yang kita laksanakan, terlebih khusus di bulan Ramadan yang mulia ini. Berhusnudzon kepada Allah Jalla wa ala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita,
sebagaimana harapan besar salafun salih radhiyallahu taala anhum ajmain dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalan mereka di sisi Allah Jalla wa Ala. Dan sebaliknya bagi mereka yang muhmil, mereka yang menyia-nyiakan bulan Ramadan, jauh dari amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyatub ila Allah Jalla wa Ala. Kewajiban baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis di hadapan Allah, bertaubat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala min taksirih. Dari jauhnya dia dalam mengisi amalan di bulan Ramadan, keluar dari perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat datangnya kematian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum datangnya kematian seorang hamba yang meminta ampunan kepada Allah, makbul alaih, akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya jika seorang hamba tersebut meminta dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini pula kita mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ketika mengakhiri bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakatul fitr qabla salatul Id, sebelum ditegakkannya salat Id oleh kaum muslimin. Dan hikmahnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada umat ini dalam rangka untuk kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan aturannya, karena yang demikian akan mendatangkan kemuliaan yang sangat besar bagi hamba-hambanya, mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita kemuliaan bagi mereka yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi mereka yang berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka sesuai dengan penyimpangannya, dan pada akhirnya ketika mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke jahannam wa sa'at masira. Ayyuhal mu'minun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Zakatul fitr yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hambanya, baik itu laki-laki, perempuan, seorang yang merdeka, demikian juga seorang budak minal muslimin, wajib padanya mengeluarkan zakatul fitr yang telah ditetapkan kadarnya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun bayi yang masih di kandungan, itu hukumnya mustahab dikeluarkan zakatul fitr padanya, sebagaimana disebutkan dalam athar dan penjelasan dari para ulama terkait dengan masalah tersebut.
dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa taala sekuat kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian juga hikmah yang sangat agung dari zakatul fitr yang dijelaskan oleh para ulama sangat besar. Bagaimana para ulama mereka mengambil istinbat hukum-hukum dalam ayat-ayat zakat dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Dari hikmah dikeluarkannya zakatul fitr. Demikian juga az-zakawatul mafruḍah, zakat-zakat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala selain zakatul fitr. Di antaranya ihsan ilal fuqara wal masakin, dalam rangka berbuat kebaikan dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang miskin, memberikan kepada mereka bagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umatul muslimin, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala agar di hari tersebut orang-orang fakir, orang-orang miskin yang kita diperintahkan untuk mencintai mereka, al-fuqara wal masakin dari umat muslimin, mereka tidak lagi meminta-minta di jalanan karena kelaparan, karena kebutuhan mereka, sehingga di hari raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusyarikul aghniya fi farhihim, mereka juga bergembira sama dengan orang-orang yang kaya dalam merayakan Idul Fitri dari hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sama antara fuqara dan aghniya minal muslimin, sama di malam tersebut fi Idul Fitri, dalam merayakan kegembiraan bersama dengan kaum muslimin. Mereka tidak lagi kelaparan, mereka tidak lagi mencari kebutuhan hidup di malam tersebut, sehingga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala zakatul fitr. Demikian juga az-zakawatul mafruḍah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Demikian juga ayyuhal mu'minun jamaah salat Jumat rahimakumullah, hikmah yang dijelaskan oleh para ulama dikeluarkannya zakatul fitr dalam rangka tathhirus shaim, mensucikan orang yang menjalankan puasa tersebut selama sebulan penuh. Karena tidak sedikit minal muslimin dalam mereka menjalankan puasa kekurangan dan cacat di sana sini, dalam menjalankan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan adab-adab puasa sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagh, masih banyak itsm, dari perbuatan dosa, dari kesia-siaan yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin dalam mereka menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh, sehingga dikeluarkan syariat zakatul fitr. Demikian juga az-zakawatul mafruḍah yang lainnya dalam rangka menyempurnakan dari pahala dan membersihkan kekurangan-kekurangan tersebut, yang itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Demikian juga ayyuhal mu'minun jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari hikmah dikeluarkan syariat zakat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka idharus syukur, mendahirkan syukur dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dari kesempurnaan nikmat, fasilitas dalam hidup kita yang wajib kita gunakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mendahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita menunaikan di antara syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatul muslimin, yakni syariat zakat. Apakah itu zakatul fitr atau az-zakawatul mafruḍah yang lainnya dari zakat-zakat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Demikian juga kekurangan
ketidaksempurnaan kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.